Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wassalatu man wassalamu ala habibi rabbil alamin al-mab'uthi rahmatan lil alamin habibina wa sayyidina wa safwatina khairi khalqillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbahuhu bukratan wa asila. Shadaqallahul adzim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramin wal muhtarabin, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Ihsan beserta jajaran yang kami hormati, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami banggakan dan kami muliakan Bapak Imam kita yang telah memimpin salat berjamaah subuh kepada kita, juga yang tampil lebih istimewa, anak-anak kita membersamai kita semua pada pagi hari ini. Oleh karenanya, marilah kita awali perjumpaan pada pagi hari ini dengan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik yang harus kita lakukan di pagi hari. Salah satunya adalah berkumpulnya kita di dalam masjid adalah sesuatu yang baik, akan menghasilkan kualitas yang baik, akan menghasilkan nilai yang baik dan jaminan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bukan hanya itu, ketika seseorang mengucapkan kalimat alhamdulillah, Nabi mengatakan walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah memenuhi ruang timbangan amal, timbangan di yaumil mizan, ketika kita dihadapkan, ditimbang seluruh amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Nabi mengatakan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Ucapan subhanallah, alhamdulillah juga keduanya memenuhi ruang, memenuhi timbangan amal kita dan memenuhi ruang antara langit dan bumi. Masya Allah. Maka kalau kita melihat apa yang telah disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika masuk masjid saja kita dengan langkah kaki kanan, lalu masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Pertanyaannya adalah, bagi orang yang tidak sampai atau tidak keburu untuk melakukan sholat tahiyatul masjid, maka Rasul mengajarkan bacalah subhanallah.
Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, sebanyak 3 kali. Lalu kita niat nawaitul i'tikaf fi hadal masjid lillahi ta'ala. Dengan bahasa awak saja, sengaja aku i'tikaf di dalam masjid karena Allah Ta'ala. Bahkan Bapak Ibu bisa menazarkan, nazartu an a'takifa fi hadal masjid lillahi ta'ala. Artinya adalah diri kita mewajibkan kepada diri kita untuk selalu berada di masjid. Maka kualitas kalau yang nawaitul an a'takifa fi hadal masjid hukumnya sunnah. Ketika diucapkan nazartu, maka pahalanya menjadi pahala wajib bagi kita. Apalagi ketika dilakukan di dalam bulan suci Ramadan, seluruh perbuatan sunnah dinilai oleh Allah adalah perbuatan fardu. Masya Allah Bapak Ibu. Maka jelas lanjutan hadis tersebut, Nabi mengatakan, kullun nas, setiap manusia, yagdu, mengawali paginya, faba'i'un nafsah, dia menjual dirinya, famu'tikuha aw mubikuha, dia mengawali paginya keluar dari rumah menuju masjid. Misalkan ada yang mengambil wudhu dari rumah, ada yang mengambil wudhunya di keran masjid, misalkan di tempat wudhu masjid, misalkan masuk ke masjid. Dia mengawali paginya dengan sesuatu yang baik. Maka ada 2 Bapak Ibu, ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah orang yang mengawali paginya dengan sesuatu yang baik, famu'tikuha, dia sudah membebaskan dirinya untuk berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah membebaskan diri untuk tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi saudara-saudara kita di luar sana, sama sekali dia tidak punya maksud, sama sekali dia tidak punya niat, sama sekali dia tidak punya rencana untuk puasa hari ini. Ketika datang waktu pagi, maka kemungkinannya adalah ketika dia tidak bangun untuk sahur misalkan, sengaja dia tidak bangun untuk tidak puasa, famubikuha, maka dia sendiri sudah menjerumuskan dirinya sendiri terhadap maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kualitas kehidupan kita dilihat dari apa yang sudah dilakukan di waktu paginya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, disuruhlah kita pada pagi hari ini berada di masjid. Marilah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya marilah kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatul utma, pertolongan yang sangat dahsyat dari Rasulullah karena kita selalu bersolawat kepadanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adikku yang kami banggakan. Adapun tema pelajaran pada pagi hari ini adalah keutamaan zikir pagi dan zikir petang. Kenapa zikir pagi dan zikir petang ada keutamaannya? Mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Yang pertama adalah surat Al-Ahzab 41 sampai 42. Allah mengatakan, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah selalu kepada Allah. Zikran katsiran. Berzikir dengan sebanyak-banyaknya. Kalau pagi hari ini kita hadir untuk membebaskan diri kita dari maksiat kepada Allah, lalu Allah panggil dia adalah seorang yang beriman dalam keadaan puasa, maka inilah waktu yang terbaik kita, waktu yang bersamaan di bulan suci Ramadan. Berzikirlah kita sebanyak-banyaknya kepada Allah. Wasabbahu bukrata wa asila. Zikir apa yang harus kita bacakan? Kata Allah, wasabbahu, bertasbihlah antum semuanya kepada Allah bukrotan, di waktu pagi, wa asila, dan di waktu petang. Bayangkan, Allah memanggil kita sebagai orang yang beriman dalam keadaan puasa tahun ini, mengawali paginya untuk membebaskan diri dari maksiat kepada Allah, lalu kita lakukan zikir di waktu pagi. Masya Allah, apa yang akan kita dapatkan ketika zikir, ketika kita berzikir di waktu pagi tersebut? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah dengan kalimat-kalimat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, alladzina aman, orang yang beriman tersebut, wa tatmainnul qulub, seolah-olah dia ingin menenangkan dirinya, menenangkan hatinya, bizikrillah, dengan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah apa? Mencari ketenangan adalah berzikir kepada Allah di waktu pagi. Mencari kebahagiaan adalah bangun pagi tersebut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Coba kita perhatikan Bapak Ibu. Allah di situ adalah yang termasuk kalimat ikhbar. Termasuk kalimat ikhbar Bapak Ibu. Apa itu ikhbar? Seolah-olah Allah ingin memberitakan kepada kita, menguatkan kepada kita bahwa zikir pada waktu pagi adalah memberikan ketenangan kepada kita. Hati kita akan tenang kalau kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba saja ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat tadi sudah dipimpin oleh Pak Imam, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tenang kita.
Kalau selama kita berzikir tidak ada ketenangan, ada apa dengan hati kita? Ingat Bapak Ibu, ala bidzikrillahi, Allah ingin mengabarkan kepada kita, dengan berzikir kepada Allah maka tatmainnul qulub, akan menenangkan hati kita. Kalau hati sudah tenang, keluar kita dari masjid, apapun yang kita lakukan tidak akan ada yang sia-sia Bapak Ibu. Semuanya dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jauh dari kita mengikuti sholat subuh Bapak Ibu, saking dia ingin mendapatkan ketenangan, saking dia ingin mendapatkan ketenangan, bahwa dia bangun jam 3 misalkan, bangun jam 2 misalkan, karena dia tahu ada waktu yang sangat bagus, ada waktu yang sangat istimewa. Waktu yang sangat istimewa untuk apa? Doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cepat. Maka waktu apa yang mereka pilih sehingga dia memilih bangun sebelum masuk waktu subuhnya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita perhatikan surat Al-Isra ayat 78. Aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasyakil lail. Dirikanlah salat, wahai muhabbab, wahai sahabat, wahai jamaah semuanya. Dirikanlah salat. Kapan? Kata Allah Subhanahu wa taala, liduluki syamsi, semenjak tergelincirnya matahari. Semenjak tergelincirnya matahari artinya adalah dari zuhur sampai asar, ila ghasyakil lail, sampai waktu malam, yaitu adalah maghrib sampai isya. Tapi ada yang lebih hebat. Kenapa dia harus bangun jam 2, jam 3? Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wa Qur'anal fajr. Awali pagi tersebut dengan apa? Dengan sholat subuh, dengan sholat fajar. Wa Qur'anal fajr. Kenapa demikian? Inna Qur'anal fajr, sesungguhnya waktu subuh itu adalah kana masyhuda, seluruh malaikat menyaksikannya. Masya Allah Bapak Ibu. Jauh dari dia bangun setelah masuknya waktu subuh, jam 2, jam 3 dia bangun, atau tepat di waktu subuh dia bangun, karena ada yang memanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun dia. Karena apa? Ingat, ketika kita meminta di waktu subuh Bapak Ibu, di waktu fajar Bapak Ibu, para malaikat menyaksikan kita. Para malaikat menyaksikan kita. Maka di dalam hadis kutsinya apa? Jika engkau meminta ampunan kepadaku, maka aku akan ampuni. Jika engkau meminta kepadaku, maka aku akan kabulkan. Begitu Bapak Ibu. Maka ketika dia bangun pagi, ketika dia bangun subuh, ada yang lebih hebat kembali apa? Dia sengaja bangun jam 2, jam 3, karena ada yang lebih tahu apa? Wabil ashari hum yastaghfiruna. Surat Az-Zariyat ayat 18. Dia memburu waktu subuh, bahkan dia memburu untuk diampuni dosanya. Jauh dia bangun waktu subuh, bahkan dia bangun jam 2 atau jam 3, mengejar waktu ashar. Apa itu waktu ashar? Waktu ashar itu adalah waktu sahur. Waktu yang sangat singkat Bapak Ibu. Sebelum dia fajar, maka ada yang disebut dengan waktu ashar. Karena di situ apa? Karena malaikat menyaksikan kita
ketika kita mengucapkan astagfirullahaladzim, 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 paling tidak sebanyak 100 Bapak Ibu. Dalam waktu singkat misalkan, tidak jam 2 oke, tidak jam 3 oke, misalkan jam 4 kita bangun karena subuhnya jam 5 misalkan, jam 4 kita bangun sebelum menyantap sahur, ambil wudhu dulu, rapihkan dulu pakaian kita, hamparkan sejadah kita, lalu kita sholat taubat terlebih dahulu, sholat hajat terlebih dahulu, lalu diakhiri dengan apa? Dilanjutkan dengan sholat tahajud misalkan, lalu dalam keadaan duduk kita beristighfar, astagfirullahaladzim, 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 minimal dari jam 4 sampai setengah 5 Bapak Ibu, minimal dari jam 4 sampai setengah 5. Kita gunakan waktu yang setengah jam itu untuk berzikir kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, minimalnya 100 Bapak Ibu. Atau bisa ditambahkan dengan apa? Subhanallahil adzim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim, subhanallah wa bihamdi, 100 Bapak Ibu. Kalau zikir ini kita baca, maka dosa sebanyak buih di lautan akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena kita apa? Kita gunakan waktu, yaitu adalah di waktu ashar. Lalu kita santap sahur, maka di waktu sahur itu ketika kita santap akan ada keberkahan Bapak Ibu. Masuk waktu subuhnya, masuk waktu fajarnya, dengarkan azannya Bapak Ibu. Lalu kita sampai ke masjid Bapak Ibu. Di sini apa? Di masjid berzikir kepada Allah di waktu subuh tersebut. Artinya adalah Bapak Ibu, di waktu sahur, di waktu fajar tersebut ada waktu yang spesial dipersaksikan oleh para malaikat untuk kita curhat dengan Allah, untuk kita meminta apa yang diinginkan oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan inilah waktu yang tepat kita digunakan tanpa kita lelah, tanpa kita capek, tanpa kita merasa lelah, tanpa kita merasa capek. Bangun, bangun Pak. Minimalnya kita bangun jam 4 di waktu sahur, di waktu ashar sampai setengah 5, lalu santap sahur, masuk waktu fajar, berdoa terus Bapak Ibu. Jangan tidur. Tidak ada yang tidur Bapak Ibu. Ini lain. Yang terjadi adalah apa? Maka ingatkan kepada anak-anak kita, nah setelah makan jangan kau tidur lagi. Jangan kita pula Bu, jangan kita pula apa? Memberikan contoh apa? Setelah makan golek-golek belum azan. Pak, Bu, misalkan sudah azan, nantilah dulu, belum komat misalkan. Kadang-kadang kita seperti itu. Harusnya adalah apa? Itulah Bu. Makanya bangun kita jam 3 misalkan, mandi. Setelah itu mandi. Setelah mandi sudah segar, rapihkan badan kita, rapihkan baju kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita sholat, lalu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita santap sahur, lalu kita masuk subuh, sholat subuh 2 rakaat. Lalu sholat qabla subuh 2 rakaat, lalu sholat subuh 2 rakaat. Maka Bapak Ibu, kita dengarkan ceramah, kita dengarkan kajian dari para ustaz kita, dari guru-guru kita, sampai waktu syuruk Bapak Ibu. Bayangkan, sampai waktu syuruk, sampai terbitnya matahari. Lalu kita sholat 2 rakaat, sholat isyraq namanya. Bayangkan Bapak Ibu, ketika dilakukan sholat isyraq 2 rakaat, nawait usolli sunatal isyraq rakataini lillahi ta'ala, 2 rakaat. Apa pahalanya Bapak Ibu?
sama dengan dia melakukan haji dan umrah, Bapak Ibu. Masya Allah. Sahur kita meminta ampunan, subuh kita bertasbih, berzikir, membaca Quran, segala macam bacaan kita baca untuk berzikir kepada Allah. Kita perdengarkan ayat-ayat Allah hari ini menjelang waktu syuruk, lalu kita sholat isyraq 2 rakaat. Mungkin di luar sana ada yang memahami sholat isyraq itu Ustaz tidak ada katanya, begitu ya. Sholat isyraq itu Bapak Ibu adalah sholat ketika dia tergelincirnya atau ketika datangnya matahari, Bapak Ibu, ketika terbitnya matahari. Boleh kata Imam Al-Ghazali, pas di waktu syuruk tersebut kita sholat. Kalau menurut imam madhab yang lain adalah apa? Sepakat mereka untuk apa? Supaya menghindari bahwa di situ adalah ada waktu yang haram, ada waktu pelarangan ketika sholat di pas terbitnya matahari, maka tambahkan 15 menit Bapak Ibu. Umpamanya syuruk adalah 6.20, tambahkan 15 menit, kira-kira jam berapa? Jam 6.35, silahkan. Kalau pas kita sholat syuruk jam 6.20 lalu langsung kita sholat, itu adalah menurut pendapatnya Imam Al-Ghazali. Kalau kita tambahkan 15 menit ataupun 16 menit, itu adalah imam mazhab Bapak Ibu. Ustaz, dua-duanya benar? Benar. Tidak ada yang salah Bapak Ibu. Ketika ada pendapat itu silahkan ambil dua-duanya. Kadang pas waktu syuruk, kadang lupa kita kan sedang ngobrol, sudah masuk waktu syuruk. Jam berapa? Jam 6.35 lalu sholat. Apakah sholat syuruk tersebut sama dengan sholat duha? Nah Bapak Ibu, sholat syuruk adalah sholat di waktu duha Bapak Ibu. Karena waktu duha juga sama, yaitu adalah ketika terbitnya matahari. Cuman waktu syuruk ada syaratnya. Kalau waktu duha, kalau sholat duha tidak ada syarat. Kalau sholat syuruk ada syaratnya. Syaratnya apa? Pertama adalah dia datang ke masjid. Ibu-ibu apa-apa datang ke masjid, sholat subuh berjamaah, lalu dia berzikir sampai waktu surut tiba, sampai waktu surutnya datang. Syaratnya seperti itu. Syaratnya adalah pertama, sholat berjamaah di masjid. Yang kedua adalah lalu dia berzikir sampai datangnya waktu syuruk, lalu dia sholat. Lah Ustaz, saya datang ke masjid, misalkan sholat subuh, lalu pulang ke rumah, misalkan, bisakah melaksanakan sholat syuruk? Tidak Bapak Ibu. Waktu syuruk itu hanya ada di masjid Bapak Ibu. Sholat berjamaah subuh di masjid, lalu dia diam di masjid berzikir kepada Allah, apapun zikirnya, baca Quran atau zikir. Saya hari ini mau memperbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah, berapa tuh? Selama Bapak Ibu mendengarkan ceramah ini istighfar. Tapi gak boleh Bapak Ibu ketika ada yang ceramah, ketika ada yang guru kita sedang menjelaskan, Bapak Ibu baca Quran. Gak boleh Bapak Ibu. Loh, kenapa demikian Ustaz? Memperlakukan Al-Quran itu ada yang dimaksud, ada yang dinamakan dengan qiraah, membaca Bapak Ibu. Ada yang dimaksud dengan tilawah Bapak Ibu, mempelajari. Ada yang dimaksud dengan apa? Menghafal. Kalau membacanya membaca. Kalau mempelajari, yang disebut dengan tilawah adalah apa? Membaca dan mempelajari. Kira-kira Bapak Ibu, kalau ada ustadz kita, guru kita sedang membacakan Al-Quran, ayat Al-Quran, lalu dia jelaskan, qiraah apa tilawah Bapak Ibu? Qiraah apa tilawah? Tilawah Bapak Ibu. Kita ini sedang tilawah Bapak Ibu. Kalau sudah tilawah berarti dia qiraah.
dia mempelajari. Kalau sudah menghafal, pasti dia qiraah, pasti dia mempelajari, pasti dia hafal. Begitu Bapak Ibu. Beda kualitasnya. Maka apa janji Allah kepada orang yang tilawah? Innal ladzina yasluna kitaballah wa aqimus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Kalau Bapak Ibu membaca Al-Quran ketika ada seseorang memberikan pelajarannya, jauh lebih hebat ketika Bapak Ibu apa? Mendengarkan pelajaran yang disampaikan Bapak Ibu ketimbang Bapak Ibu membaca sendiri di sana. Kenapa? Kualitasnya berbeda. Kualitasnya berbeda. Apa? Sesungguhnya orang-orang yang tilawah, awas. Sesungguhnya orang-orang yang tilawah. Tilawah itu bukan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang MTQ tersebut musabaqah tilawatil Quran. Pengertian bukan seperti itu Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan tilawah adalah membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Yatsluna kitaballah tijaratan lan tabur. Kalau Bapak Ibu hari ini ada pembisnis, Bapak Ibu misalkan hari ini keluar dari masjid, apa? Ada yang ke ladang, ada yang ke masjid, ada yang ke mana? Ada yang ke pasar misalkan. Tijaratan lan tabur. Ada yang apa? Usaha online. Jual tas, jual kerudung, jual peci, online. Setelah apa? Yatsluna kitaballah, mempelajari Al-Quran, sekaligus dia membacanya. Tijaratan lan tabur. Tijaroh itu apa? Tijaroh itu adalah usaha Bapak Ibu. Tijaroh itu adalah dagang Bapak Ibu. Tijaroh itu adalah apa? Bisnis Bapak Ibu. Inilah ayat bisnis Bapak Ibu. Innal ladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalat. Lalu dia salat. Tadi salat kita sudah. Hari ini adalah tilawah. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Berinfak, bersedekah Bapak Ibu. Datang ke dinding, cerek, masukin. 3 Bapak Ibu sudah kita lakukan pagi hari ini. Tijaratan lan tabur. Anak-anak kita, tijarah itu adalah bisa diartikan apa? Anak-anak kita yang akan belajar, yang sedang belajar, lang tabur. Dia akan bermanfaat ilmunya. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan kita berzikir di waktu pagi dan waktu petang. Maka tampillah dikemas oleh para ulama, disusun oleh para ulama, zikir pagi dan petang. Sering kita baca, ada bukunya zikir pagi dan petang. Boleh baca itu. Silahkan Bapak Ibu baca. Atau kita, Ustaz, saya mau mendawamkan istighfar saja, boleh. Saya mau mendawamkan alhamdulillah saja, boleh. Saya mau mendawamkan, saya baca kulhu saja, boleh. Silahkan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Misalkan. Terus itu dibaca. Coba. Puasa hari ini kita programkan Bapak Ibu, supaya tersusun rencana kita dalam berzikir. Hari ini kita zikirnya istighfar, hari ini kita zikirnya bismillah, hari ini kita zikirnya a'udzubillah. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Senin misalkan. Selasa, bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Masuk misalkan ayat kursi, silakan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira sampai materi tadi ada pertanyaan? Adik-adik ada pertanyaan? Ibu-ibu ada pertanyaan? Bapak ada pertanyaan? Atau di luar kajian ini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada? Kalau tidak ada pertanyaan, satu lagi Bapak Ibu. Kita ini berpuasa ya.
dipanggil oleh Allah untuk berpuasa. Siapakah yang dipanggil oleh Allah untuk berpuasa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Artinya adalah hanya orang yang berimanlah yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka jaminan apa lagi ketika kita beriman lalu kita puasa? Alladzina yahmilunal arsy wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat arsy Bapak Ibu, bukan hanya Allah yang akan memperdengarkan keimanan kita, yang akan menjamin keimanan kita, akan tetapi dengan adanya keimanan kita, para malaikat, khususnya adalah malaikat arsy dan sekitarnya, dia membacakan istighfar kepada orang yang beriman tersebut. Insyaallah Bapak Ibu, cukupkan kita selalu beriman kepada Allah, maka ada malaikat Allah namanya malaikat arsy, dia membacakan istighfar, memintakan ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Mu'min ayat 7 mengatakan seperti itu. Ingat sekali lagi, orang yang beriman dibacakan istighfar oleh malaikat arsy Bapak Ibu. Maka berbahagialah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ketika hari ini melaksanakan puasa dengan keimanan, insyaallah Allah akan ampuni dosa kita semua. Allahu a'lam. Maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi